Bapak dan Ibu sekalian, telur dadar bumbunya lada, ditambah acar jadi selera. Kami di sini sebagai MC-nya, semoga lancar membawakan acara. Beli pisang satu sisir, belinya di warung Burini. Terima kasih telah hadir, mari kita mulai acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu beserta istri, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Yang kami hormati Panitra dan Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, Ketua Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Yang kami hormati Panitra dan Sekretaris Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, Ketua Dharma Yukti Karini Cabang Bengkulu, serta hadirin undangan yang berbahagia. Acara perpisahan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, Dr. Andes Haji Arfan Muhammad SHMH, Selasa 24 Juni 2025, dimulai. Menyanyikan Mars Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Hadirin dimohon berdiri. Satu tekad untuk keadilan, ciptakan birokrasi bersih melayani peradilan modern dan anti korupsi. Gaungkan semangat Pancasila, bertakwa pada Tuhan Maha Esa. Sebagai abdi negeri, mari satukan asa, layani dengan bersih dan prima. Anti korupsi, berintegritas dan inovatif, maju terus, maju terus, Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Gaungkan semangat Pancasila, bertakwa pada Tuhan Maha Esa. Sebagai abdi negeri, mari satukan asa, layani dengan bersih dan prima. Kami insan anti korupsi, berintegritas dan inovatif, maju terus, maju terus, Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Maju terus, maju terus, Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Untuk berkahnya jalannya acara ini, marilah kita awali dengan melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk melanjutkan acara berikutnya, marilah sejenak kita menundukkan kepala seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Beriring harapan semoga rangkaian acara kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan doa akan dipimpin oleh Bapak Dr. Andes Ribat SHMH. Kepada Bapak kami persilahkan. Ketua kami Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Arfan SHMH telah sukses menjalankan pengabdian selama lebih kurang 44 tahun lamanya.
Banyak keberhasilan yang telah ditorehkan, banyak kesuksesan yang telah dilakukan. Oleh sebab itu, jadikanlah nilai-nilai kebaikan atas kinerja yang telah diabadikan sebagai inspirasi bagi kami dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja kami di pengadilan agama, khususnya dalam wilayah PTA Bengkulu yang kami cintai ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dosa para orang tua kami, dosa para pemimpin kami, karena Engkaulah zat yang menerima taubat hambanya. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami takdir yang baik, takdir yang membuat kami senang, bahagia dan gembira. Jangan jadikan kepada kami takdir yang buruk yang membuat kami sedih, berduka. Ya Allah, ampunilah segala dosa dan kekhilapan kami. Allahumma inna nas'aluka 'aishatan hani'ah wa mitatan sawiyah wa maratan khaira mughzi wa la fadhi. Allahumma ij'al khaira umurina akhirah wa khaira a'malina khawatimah wa khaira ayyamina yawman nalqaka fih. Allahumma habib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-fusuq wal kufr wal 'isyan waj'alna minal rasyidin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaikal masir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, mari kita saksikan bersama. Inilah PTA Benada Group.
pergi ke pasar membeli nangka, pulang singgah di tepi desa. Paduan suara ini sungguh mempesona, hilang lelah, hilanglah duka. Terima kasih kepada tim paduan suara PTA Benana Group telah mempersembahkan penampilan yang luar biasa. Bapak dan Ibu yang berbahagia, dalam sebuah perjalanan kehidupan tentunya ada banyak suka dan duka yang silih berganti, apalagi tentang kenangan sebuah keluarga, keluarga besar Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Untuk itu diperkenankan Bapak Dr. Haji Asadur Rahman MH mewakili kesan dan pesan Pegawai Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Kepada Bapak kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia, yang sama-sama kami muliakan, Ketua PTA Bengkulu, Bapak Dr. Andes Kiai Haji Arfan Muhammad, Sarjana Hukum Magister Humaniora, bersama Ibu. Yang mulia para hakim tinggi, para ketua pengadilan agama sewilayah PTA Bengkulu, yang terhormat Panitra dan Sekretaris PTA Bengkulu, serta Panitra dan Sekretaris Pengadilan Agama sewilayah PTA Bengkulu, rekan-rekan pejabat fungsional dan struktural, eselon 4, eselon 3, PPN PM yang akan beralih menjadi P3K, anak-anak yang CPNS yang baru masuk ke Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Pada kesempatan siang hari ini, kita semua berkumpul di tempat ini setelah tadi pagi kita menghadiri acara Purna Bakti Ketua PTA Bengkulu. Rasanya setelah acara selesai dengan sukses, rasanya seperti bisul pecah. Bisul itu kan kalau mau pecah ngebet dulu. Nah tadi sudah pecah, ngebetnya sudah hilang. Nampaknya usul dari teman-teman nih Pak Kiai, Pak Ketua. Ketua Panitia ini perlu dipertahankan untuk Purna Bakti pada Maret 2026 yang akan datang. Nah, tetapi terserah Rapim atau TPM di Jakarta nanti. Ya. Karena kalau sampai 2026, Pak Umar ini sudah 3 tahun di PTA Bengkulu. 2024, 2025 dan 2026. Begitu kan Pak Umar? Nah, sementara saya ini kan baru 15 hari di Bengkulu. Ya, baru 15 hari. Makanya kenapa Pak Ketua mengamanatkan saya untuk menyampaikan kata kesan dan pesan atas nama teman-teman semua yang ada di PTA Bengkulu ini. Dan yang agak saya kaget, kesan dan pesannya kok di awal ya ini. Tadi ketika teman-teman PTA Bernada
menyampaikan lagu awal yang berisi sanjungan, pujian dan sebagainya kepada Bapak Ketua PTA Bengkulu, Bapak Kiai Haji Arfan Muhammad SH MHum. Doa yang disampaikan oleh Pak Ribat pun sepertinya pujian-pujian dan harapan ke depannya untuk PTA Bengkulu. Yang bagus dipertahankan, ditingkatkan, itu harapan kita semua. Karena yang muncul pada siang hari ini adalah sanjungan dan pujian, maka secara pribadi dan mudah-mudahan mewakili teman-teman yang ada di PTA Bengkulu ini, baik yang berKTP PTA Bengkulu, berdomisili, ataupun yang tinggal sementara di wilayah Bengkulu ini. Kesan yang saya dapatkan adalah beliau itu orang yang menepati janji. Di awal kami berada di Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, yang saya ingat beliau mengatakan, saya atau kami tidak akan mempersulit atau memberikan kesulitan kepada siapapun, juga kepada teman-teman yang baru datang di PTA Bengkulu. Baru 1 minggu saya di PTA Bengkulu, ada surat dari Badilak yang meminta saya untuk ke Badilak. Tadinya mereka rencanakan 2 hari saya di sini, lalu datang surat, tapi nggak enak, hanya 1 minggu. Nah, dengan ringannya beliau menugasi saya untuk pergi ke Badilak. Ini adalah wujud dari Dum Thayyiban yang beliau lakukan. Bukan hanya saya, tapi teman-teman yang sudah lama di sini juga nampaknya mendapatkan thayyiban dari Bapak Ketua PTA Bengkulu. Kesan kami yang kami dapatkan dari kebijakan Pak Ketua itu adalah thayyib. Artinya biar semua orang merasakan kebaikan dari kebijakan yang dilakukannya. Itu yang pertama. Yang kedua, menjelang asar atau pada saat jamaah asar, saya tidak pernah mendapatkan Pak Ketua menunggu waktu asar. Tetapi beliau sholat asar, beliau datang ke musola untuk sholat asar berjamaah, pasti ketika waktu asar sudah masuk. Artinya, beliau menjaga waktu-waktu jam kerja untuk tetap di tempat kerja, dan ketika panggilan asar datang, maka beliau datang ke musola untuk melaksanakan sholat asar berjamaah. Artinya komitmennya terhadap jam kerja itu tetap dijaga dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan ini menjadi perhatian bagi kita semua.
yang kedua zid fitukon yang saya sebutkan tadi. Takwa ini adalah memelihara hubungan dengan Allah. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang nanti Allah akan marah kepada kita. Nah, beliau jaga itu selain dalam rangka menjaga hubungan baiknya dengan Allah Subhanahu wa taala, beliau menjaga juga bukan sekedar halal, tapi juga menjaga yang thayyib. Dan yang ketiga, zaliman, beliau tidak mau berbuat zalim. Perpisahan kali ini adalah perpisahan Ketua PTA Bengkulu yang telah memasuki masa purna bakti. Tidak semua orang, tidak semua hakim tinggi akan sampai kepada puncaknya menjadi Ketua PTA Bengkulu. Saya 5 tahun lagi pensiun, Pak Umar, Pak Saiful Rahman, Pak Sultoni lebih lama sedikit, Pak Ribat lebih lama lagi, tetapi belum tentu semuanya bisa menjadi Ketua PTA Bengkulu. Iya kan? Karena nggak mungkin 10-10-nya jadi Ketua PTA Bengkulu. Nah. Kenapa? Apalagi sekarang ini mau jadi wakil ketua ada fit proper test dan sebagainya dan sebagainya. Tapi yang jelas yang fit atau yang tidak fit pun tidak semuanya atau belum tentu bisa menjadi ketua pengadilan tinggi agama di provinsi di seluruh Indonesia. Bait syair yang saya sebutkan tadi, kalau diartikan, sif dzatana, terangkanlah orang yang mendapatkan pujian. Kam jada syakhsun qad sama, berapa banyak orang baik yang mencapai kedudukan yang tinggi. Caranya yang dilakukan oleh Bapak Kiai Haji Arfan Muhammad SH.M.Hum adalah idamatut thayyib. Terus menerus melakukan hal yang thayyib. Zid fitukan, terus menerus menjaga hubungan baiknya dengan Allah, baik dalam kegiatan kemanusiaan apalagi khusus untuk ibadah kepada Allah. Dan yang ketiga adalah zid fitukan. Pada siang hari ini, mungkin sebagian kita ada yang meneteskan air mata. Apalagi mendengar paduan suara PTA bernada tadi. Kalimat-kalimat sanjungan dan pujian kepada Bapak KPTA. Kalau kita ingat masa kelahiran dulu, kata ulama, waladatska ummuka ya bana adama baqiyan wan nasu haulaka yadhakuna surura. Wahai manusia, ibumu ketika melahirkanmu baqiyan, kamu nangis. Kenapa? Karena kalau tidak menangis berarti yang dilahirkan itu meninggal dunia. Mendengar tangisan suaramu ketika kamu lahir, wannasu haulaka yadhakuna surura. Orang-orang di sekitarmu gembira ria menyaksikan kelahiranmu dalam keadaan hidup.
Nah, fajhad li nafsika antakuna idza bakau. Maka berjuanglah untuk dirimu sendiri. Manakala mereka semua menangis karena ditinggalkan. Fajhad li nafsika antakuna idza bakau fi yaumi mautika dhahikam masrura. Hari ini adalah hari perpisahan kita dengan KPTA Bengkulu, Bapak Kiai Haji Arfan Muhammad SH.M.Hum. Beliau telah sukses sebagaimana kata Bapak WKMA tadi, sukses menjalani karir dari bawah sampai ke puncak, yaitu sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama. Dan kita bisa merasakan apa kebijakan-kebijakan yang beliau alami. Bapak Ketua, Ibu dan Ibu, kami sebagai anak buah banyak kesalahan yang kami lakukan sengaja atau tidak, baik dari segi kedisiplinan dan sebagainya. Kami mohon maaf yang seluas-luasnya kepada Bapak, juga kepada Ibu. Kami doakan mudah-mudahan Bapak dan Ibu diberikan kekuatan dan kesehatan yang sempurna dalam menjalani hidup dan kehidupan sesudah hari ini, sesudah perpisahan kita ini. Saya kira sambutan ini tidak banyak karena saya baru 15 hari sehingga nggak bisa banyak nyambut. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan dan juga terima kasih pada Bapak dan Ibu. Saya pribadi dan atas nama teman-teman, juga atas nama keluarga semua, mohon maaf yang seluas-luasnya dan sebesar-besarnya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya penayangan sekilas video Bapak Dr. Andes Haji Arfan Muhammad SH.M.Hum selama berkarir di Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Bapak dan Ibu, mari kita saksikan bersama. Pergi ke sawah menanam padi, padi menguning di tengah lumpur. Pengabdian tulus tak terganti, KPTA Purna Bakti jasa takkan luntur. Rotan dianyam menjadi keranjang untuk tempat buah rambutan. Pengabdian panjang tak terhilang, semoga selalu dalam keberkatan. Burung pipit terbang melayang, hinggap-hinggapan pohon cemara. Meski jauh terbentang, silaturahmi tetap terjaga. Pergi ke pasar membeli nasi, pulang membawa buah. Budi baik takkan sia, terukir di sanubari. Bunga melati harum wangi, tumbuh subur di taman sari. Purna Bakti kini menanti, semoga bahagia hari ke hari. Waktu bergulir, kenangan terukir. Terima kasih atas bimbingan dan teladan Bapak. Selamat Purna Bakti, Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama kami. Selamat jalan ayah kami, semoga sehat bersama keluarga. Teruntuk Pak Ketua yang hampir 1 tahun kita bersama, Bapak sosok yang lembut, bijaksana, dan sangat jujur sebagai teladan kami. Rasanya sulit mengungkapkan dengan kata-kata untuk berpisah dengan Bapak. Sehat selalu Bapak. Menyusun pantun memakai rima. Rima dibuat menjadi kisah. Bertahun-tahun bekerja sama, tibalah masa untuk berpisah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua, selamat menjalani masa purna bakti. Semoga Bapak dan tentunya bersama Ibu selalu sehat, bahagia, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Semoga juga kami semua di PT Abengkulu bisa mengikuti jejak Bapak, mengakhiri karir dengan sangat baik. Mohon maaf lahir batin, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah oke. Kok kamu dipikir? Waktu tidak terasa cepat berlalu bersama kenangan yang telah kita lalui bersama. Bapak tidak hanya sebagai seorang atasan, tetapi juga sebagai keluarga dan orang tua bagi kami. Bapak yang senantiasa menjadi contoh tauladan yang baik, yang selalu menegur dan menasehati jika kami lalai melaksanakan kewajiban. Kita hanya berpisah dari hubungan kerja, tetapi tali silaturahmi akan tetap terjaga. Semoga Bapak selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan rezeki yang barokah. Amin. Selamat bertugas Bapak, kami akan selalu merindukan Bapak. Terima kasih telah menjadi inspirasi bagi kami semua. Sehat selalu Bapak, selamat jalan. You never had. That's right. If you think I'm burning out, I never am. I'm on fire. I'm on fire. I'm on fire. I'm on fire. Fireball. Selamat purna bakti Bapak. Terima kasih atas dedikasi dan kontribusi yang diberikan selama ini. Semoga selalu dilimpahkan kesehatan dan keberkahan. Walaupun berpisah jarak, semoga silaturahmi tetap terjaga. Selamat menikmati masa pensiun. Bapak dan Ibu serta hadirin yang berbahagia, tibalah saatnya mendengarkan kata-kata perpisahan dari sosok yang telah memberikan dedikasi, semangat dan kontribusi luar biasa untuk lingkungan ini, terutama wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Dengan hormat, kami persilahkan Bapak Dr. Andes Haji Arfan Muhammad SHM Hum didampingi Ibu Haja Juniwati Chandra untuk menuju podium. Kepada Bapak dan Ibu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Yang mulia, yang kami muliakan Bapak dan Ibu Hakim Tinggi, Bapak dan Ibu Ketua Pengadilan
Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, Ibu Panitra dan Ibu Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, Bapak dan Ibu Panitra serta Sekretaris Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, pejabat fungsional serta struktural Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, seluruh ASN baik yang dari kepanitraan maupun yang dari kesekretariatan, seluruhnya yang saya cintai. Adik-adikku dari PPNPN yang insya Allah beberapa bulan lagi akan berubah status menjadi PPPK. Insya Allah sudah saya tanyakan tadi apa kemarin pada Bapak Dirjen Badilak tentang pengangkatan PPPN menjadi P3K sudah dibahas dan tinggal kita berdoa. Insya Allah bulan Oktober SK sudah terbit dan mudah-mudahan penempatannya sesuai dengan yang diinginkan. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Seluruh hadirin yang tidak dapat saya sebut satu persatu, semuanya yang saya sayangi dan saya banggakan. Syukur alhamdulillah di hari ini, hari Selasa tanggal 24 Juni 2025, kita semua sejak pagi hari yang bahkan diumumkan pegawai Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu jam 07 sudah harus standby, sudah harus berada di ruangannya masing-masing dan juga harus melakukan kegiatan sesuai dengan yang menjadi tugasnya untuk kelancaran wisuda Purna Bakti. Hingga saat ini alhamdulillah semuanya bisa bertahan dan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, semata-mata karena rahmat, nikmat, karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan bisa melaksanakan prosesi wisuda Purna Bakti saya semuanya dalam kegiatan yang lancar dan sukses. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya pun merasakan sebelum memasuki ruangan, saya bermohon pada Allah, mudah-mudahan saya diberikan kemampuan dan kekuatan untuk bisa bertahan mengikuti prosesi hingga selesai dan saya tidak merasakan sakit kaki saya. Alhamdulillah doa saya itu dikabul. Kemarin waktu gladi saya merasakan dan sepertinya besok ini saya tidak mampu. Tapi dengan kemurahan Allah, doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wisuda berjalan dengan lancar. Salawat beriring salam saya haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala,
kehadirat salawat dan salam kita sanjungkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul terakhir, Nabi pilihan, uswatun hasanah bagi kita semua. Dan juga semoga sholawat dan salam tercurah limpahkan pada keluarga Rasulullah, para sahabat dan umatnya. Mudah-mudahan kelak kita menjadi umat Rasulullah, diakui umat Rasulullah yang akan menerima syafaatnya. Allahumma amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pertama-tama saya mengucapkan ribuan terima kasih atas seluruhnya, terutama pada panitia Wisuda Purna Bakti dan seluruh pegawai Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, semuanya mempersiapkan beberapa hari pulangnya malam, menyelesaikan sesuatu dan lain hal agar pelaksanaan Wisuda Purna Bakti berjalan dengan lancar. Dan alhamdulillah usaha tersebut tidak sia-sia. Dan saya mendengarkan langsung dari para yang mulia, terutama dari Bapak yang mengatur jalannya wisuda, bahwa kesuksesan kita, kesuksesan panitia di Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu terkait dengan wisuda ini patut diacungi jempol dan sukses, betul-betul sukses. Itu disampaikan pada saya, ada Bu Sekretaris, alhamdulillah. Gladi sekali saja kita sudah bisa melaksanakan. Dan ini baru, kata beliau, kata Pak Awan, Pak siapa itu tadi, Awan, yang mulai sudah 20 tahun beliaunya di bagian protokol ya, menghadiri dan ditugasi untuk wisuda seperti ini. Tetapi baru kali ini menurut beliaunya bahwa kekompakan, kebersamaan, kesuksesan yang ada di Bengkulu ini baru beliaunya merasakan dan menyaksikan secara langsung. Itu disampaikan. Oleh karenanya sebelum saya melanjut, saya menyampaikan ribuan terima kasih pada seluruhnya, baik dari Bapak Hakim, dari Kepanitraan Kesekretariatan dan PPPN serta PPPK. Ini karena kita semuanya kompak untuk mensukseskan acara Wisuda Purna Bakti ini. Saya selaku pimpinan hanya dapat menyampaikan atau mengucapkan jazakumullah ahsanal jaza wa jazakumullah khairan katsira. Mudah-mudahan Allah akan memberikan balasan yang setimpal dan mudah-mudahan kita semua dilancarkan semua kegiatan kita, semua tugas pokok kita dilancarkan serta bersama dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pertama-tama izinkan saya menyampaikan rasa syukur yang mendalam atas kesempatan dan amanah yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada saya, hingga saya dapat menyelesaikan pengabdian saya di lembaga peradilan ini, khususnya di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Perjalanan panjang dalam pengabdian ini tidak lepas dari bimbingan, dukungan,
dan kerjasama dari seluruhnya, terutama dari Bapak dan Ibu yang ada di Mahkamah Agung, juga yang paling besar adalah dari warga Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dan juga seluruh Bapak dan Ibu Ketua, Wakil Ketua, Panitera, Sekretaris sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, sehingga saya dapat menyelesaikan tugas ini dengan insya Allah dengan baik. Mudah-mudahan semuanya itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kebaikan yang lebih. Allahumma amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh, terutama Bapak dan Ibu Hakim Tinggi, kemudian Ibu Panitera dan Ibu Sekretaris, Ibu Kabak dan bawahnya Kasubag, kemudian para staf, Ibu Panitera Muda Banding maupun Panitera Muda Hukum dan jajarannya, seluruhnya, terutama adik-adik yang saat ini masih berstatus sebagai PPNPN. Ini karena kekompakan, karena kita saling membantu, saling menghargai, dan juga kita mengetahui tugas kita masing-masing. Kita menyelesaikan tugas itu dan memberikan bantuan pada teman-teman yang lain. Sehingga insya Allah ke depan kita akan lebih bagus dan ke depan kita akan lebih maju. Karena itulah yang dikehendaki, yang diajarkan oleh Rasulullah, bahwa hari ini adalah lebih baik dari hari kemarin dan hari esok lebih baik daripada hari ini. Kita upayakan itu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, terkait dengan hal-hal yang menyangkut ini saya buka untuk pembangunan gedung Muko-Muko. Saya bersama Bu Sekretaris telah berusaha semaksimal mungkin. Saya ke Jakarta 2 kali, saya menghadap Yang Mulia, kemudian menghadap Pak Karo terkait dengan itu. Kemudian alhamdulillah beliaunya respect dan insya Allah akan mengabulkan permohonan saya dengan Bu Sekretaris. Begitu pula saya waktu ke Muko-Muko kemarin, memang saya sempatkan ke Muko-Muko itu terkait dengan pembangunan gedung Pengadilan Agama Muko-Muko. Saya rencana menghadap Ibu Kajari Muko-Muko, ternyata beliaunya ada kegiatan di Bengkulu. Kemudian alhamdulillah saya menghadap atau diundang oleh Bapak Bupati Muko-Muko ke rumah pribadi beliau. Dan di sana saya sampaikan, alhamdulillah ternyata Bapak Bupati itu satu daerah dengan saya. Di depan Ketua Pengadilan Agama Muko-Muko, beliaunya sanggup untuk membantu. Dan disarankan di samping beliaunya akan membantu melalui Forkompinda, utamanya Ibu Kajari yang belum sempat saya temui, saran saya menghadap ke atau saya juga konsultasi atau menghadap ke Kajati. Saya laksanakan. Alhamdulillah Bapak Kajati sangat merespon dan akan membantu. Tadi saya di bandara saya bicarakan itu lagi. Dan alhamdulillah beres Pak Ketua. Kalau yang mana yang Bintuan sudah selesai katanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah yang Bintuan tinggal Muko-Muko. Insya Allah.
mudah-mudahan ikhtiar kita ini dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala dan gedung yang ada di muka-muka segera selesai untuk pelayanan masyarakat yang ada di muka-muka. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya menyadari bahwa selama masa pengabdian saya tentu tidak luput dari salah dan khilaf, kekurangan dan keterbatasan. Tadi dari perwakilan dari Yang Mulia Bapak Dr. Haji Asadur Rahman SH MA, Pak Asadur Rahman, semua pujian pada saya. Saya ini manusia yang lemah dan mudah-mudahan pujian itu doa untuk saya. Mudah-mudahan saya banyak kelemahan, banyak kesalahan, banyak kekurangan. Untuk itu dengan segala kerendahan hati dan dengan segala hormat saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan, kekhilafan maupun hal-hal yang lain yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu semuanya selama saya menjadi pimpinan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Pimpinan pasti menginginkan anak buahnya itu akan lebih maju, berusaha atau mengusahakan yang dipimpin itu akan lebih baik ke depannya dengan mungkin menceritakan pada atasan yang ada di Mahkamah Agung, menceritakan tentang kebaikan-kebaikan dengan maksud agar anak buahnya nantinya akan dapat menduduki jabatan lebih tinggi. Saya berusaha untuk itu. Mungkin juga ada yang di jauhnya, di tempat yang jauh tidak dapat mutasi yang lebih dekat lagi. Saya selaku pimpinan sudah berusaha untuk itu dengan mengusulkan agar yang sudah lama dimutasi ke yang lebih dekat lagi. Kemudian yang jabatannya sudah lama di satu jabatan itu kita usulkan untuk ditingkatkan. Tetapi kewenangan pengadilan tinggi itu hanya sekedar mengusulkan melalui baper jagat. Tapi jawaban itu adalah Mahkamah Agung yang menentukan. Termasuk juga hakim. Sudah kita omongkan itu Pak, ini ceritakan itu. Oh iya. Untuk hakim mutasi itu berapa kali kita usulkan dalam baper jagat, tapi hakim itu full kewenangan adalah di TPM Mahkamah Agung. Baik itu mutasi untuk menduduki atau dipanggil untuk mengikuti fit and proper test wakil ketua, semuanya itu adalah kewenangan dari Mahkamah Agung. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dengan informasi seperti itu, agar Bapak yang merasa belum memperoleh penanganan atau mungkin pengadilan tinggi agama ini kenapa saya lama di sini tidak tersentuh, tidak dimutasi ke tempat yang lebih dekat dan sebagainya. Itulah jawabannya. Saya sudah berusaha, tapi TPM yang kita lakukan, baper jagat yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu itu sepenuhnya menjadi kewenangan Mahkamah Agung dan banyak sekali yang tidak terkabul. Bapak dan Ibu yang saya hormati, untuk kekosongan bahwa setelah ini saya akan pulang ke Jawa Timur, wakil tidak ada, ketua kosong, karena
wakil yang masuk belum bisa dilantik karena yang melantik tidak diperkenankan untuk melantik. Saya tidak diperkenankan untuk melantik wakil. Nah, sehingga semalam kemarin saya cerita sama Bapak Dirjen, kemudian Pak Dirjen juga aduh gitu ya, nanti saya melapor pada Yang Mulia. Nah, Pak Dirjen melapor pada Pak Waka, alhamdulillah sudah menemui jalan keluarnya. Kalau ada perkara masuk, kalau ada sesuatu yang terkait dengan terutama dengan keperkaraan, kalau saya itu kan masih bisa administrasi sampai tanggal 30. Tanggal 1 saya sudah tidak ada kewenangan baik administrasi maupun keperkaraan. Alhamdulillah oleh Bapak Dirjen melalui saya bahwa Pak Dirjen tanya, hakim tinggi yang senior C1 siapa Pak Ketua? Tanya seperti itu, saya jawab bahwa hakim tinggi C1 atau yang senior, yang C1 adalah Pak Dr. Haji Asadur Rahman. Oleh karenanya, Bapak Wakil Ketua Mahkamah Agung memerintahkan agar saya menunjuk PLT-nya hakim yang senior, Pak Asadur Rahman. Alhamdulillah tadi SK sudah ditunjukkan pada Yang Mulia dan Yang Mulia pas ini sudah baik pada Pak Dirjen maupun pada Bapak Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang non yudisial, sehingga kalau ada perkara banding masuk tidak ada masalah, artinya sudah ada yang mem-PMH-kan ya resmi karena atas petunjuk Yang Mulia ya juga Bapak Dirjen. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kini saatnya saya bersama istri undur diri memasuki masa istirahat, kumpul dengan anak dan cucu yang tadi sudah diinformasikan bahwa alhamdulillah saya dengan istri diberikan amanah anak 3 orang. Dan semuanya alhamdulillah sudah mempunyai anak atau putra masing-masing. Dengan cucu 7 orang. Alhamdulillah. Cucu saya yang pertama tahun ini sudah masuki perguruan tinggi. Jadi alhamdulillah dapat panggilan masuk perguruan tinggi tanpa tes itu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, oleh karenanya saya menyerahkan tongkat estafet kepada generasi penerus Bapak dan Ibu yang lebih muda. Saya yakin bahwa dengan tampilnya generasi penerus yang lebih muda, pengadilan agama, pengadilan tinggi agama akan lebih bagus, lebih baik, dan insya Allah mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan, pengadilan agama menjadi contoh yang baik, contoh terkait dengan kebaikan oleh saudara-saudara kita di pengadilan yang lain. Oleh karenanya pesan dari Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung, Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung, kita harus tetap menjaga integritas. Kita tingkatkan integritas kita. Dan kita yakin, alhamdulillah kebetulan kita ini ada di lingkungan peradilan agama, bahwa seluruh warga pengadilan agama, pengadilan tinggi agama telah menjalankan integritas itu. Karena kita semua yakin bahwa apa yang kita lakukan itu disaksikan oleh kedua malaikat. Apapun yang kita lakukan
di samping kita ada malaikat Raqib dan malaikat Atid, sehingga kita bermohon pada Allah, berdoa pada Allah, mudah-mudahan kita semua warga Pengadilan Tinggi Agama, Pengadilan Agama sewilayah, khususnya sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, diselamatkan oleh Allah, diberikan petunjuk oleh Allah, diberikan kemudahan oleh Allah dalam menjalankan tugas, hingga semuanya bisa mengakhiri tugas, tidak ada masalah dan tidak menjadikan masalah dari masing-masing. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, akhirnya saya mohon didoakan, semoga masa bakti atau masa purna bakti saya ini menjadi masa bakti yang penuh dengan berkah dan manfaat, terutama kepada diri saya, masyarakat, lingkungan saya, anak-anak saya, dan cucu-cucu saya. Dan mudah-mudahan saya dan keluarga selalu dalam bimbingan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya meskipun dari luar, bukan ada di dalam pengadilan, tapi saya mohon silaturahim yang telah kita bangun selama ini akan tetap berjalan, paling tidak menghabarkan dan mendoakan tentang kebaikan melalui sekarang ini zamannya sosial media. Itu yang saya harapkan. Sekali lagi yang saya mohon adalah permohon maaf atas segala salah dan khilaf. 0-0 katanya orang Jawa Timur. Jadi bermula dari tidak ada salah, kemudian karena bergaul ada salah walaupun tidak disengaja. Sekarang kembali lagi dengan pemberian maaf, maka salah itu akan terhapus, maka oleh karenanya menjadi 0-0. Bapak dan Ibu yang saya hormati, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in ila sabilir rasyad. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak usah. Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya mari kita saksikan bersama persembahan lagu dari Ulfa Hayati Baros. Kepada Ulfa sang bersuara emas, kami persilahkan. Bagaikan langit berpelangi, terlukis wajah dalam mimpi, tertegun ku dibuai dalam pelukan dan senyuman yang takkan terlupakan. Mungkinkah tercipta kembali malam yang penuh keindahan, sinar rembulan terasa, oh hangat menyentuh tubuh di antara pelukan. Kau dengar
Mungkinkah tercipta kembali malam yang penuh keindahan? Sinar rembulan terasa, oh hangat menyentuh tubuh di antara pelukan. Kau dengar laguku dalam simfoni. Tiada lagi melodi dapat ku cipta tanpa senyummu. Kau dengar laguku dalam simfoni. Tiada lagi melodi dapat ku cipta. Kau dengar laguku dalam simfoni. Tiada lagi melodi dapat ku cipta tanpa senyummu. Tiada lagi melodi, 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 tiada lagi melodi. Terima kasih kepada Saudara Ulfa Hayati Baros yang telah menyumbangkan lagu sebagai perwakilan dari karyawan-karyawati PTA Bengkulu. Bapak Ibu serta hadirin sekalian, tibalah kita pada momen yang penuh makna penyerahan cindramata sebagai bentuk apresiasi dan kenang-kenangan serta dedikasi dan kebersamaan yang telah terjalin. Penyerahan cindramata secara simbolis kepada Bapak Dr. Andes Haji Arfan Muhammad SH.M.Hum didampingi istri, kami persilakan untuk menempatkan diri. Penyerahan cindramata pertama dari Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Dalam hal ini akan diserahkan oleh Bapak Asadur Rahman. Kepada Bapak kami persilahkan.
Cindramata selanjutnya perwakilan dari Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu yang dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Ketua PA Lebong. Kepada Bapak kami persilahkan. Mohon maaf Pak, untuk Bapak Adi Supriyadi. Bapak Adi Supriyadi untuk mewakili penyerahan kado dari Pengadilan Agama Sewilayah PTA Bengkulu. Bersiap-siap Bapak Ketua PA Bintuhan. Kado yang kedua diwakili oleh Pengadilan Agama Bintuhan kepada Bapak Dr. Zuhri Imansah SHMH, kami persilahkan. Terima kasih. Selanjutnya penyerahan cindramata dari Pengadilan Agama Bengkulu dan pimpinan Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Dalam hal ini akan diserahkan oleh Bapak Arinal dan didampingi oleh Ketua Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Boleh dipersilakan Ketua Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu untuk mengambil tempat. Kepada Bapak Yuzar, Bapak Rahmat, silakan. Ketua atau yang mewakili. Selanjutnya adalah penyerahan cindramata dari IKHI Bengkulu. Dalam hal ini akan diserahkan oleh Bapak Saifur Rahman. Kepada Bapak kami persilahkan.
Siap, terima kasih. Penyerahan cindramata yang selanjutnya dari Dharma Yukti Cabang Bengkulu yang akan diserahkan oleh Sekretaris Dharma Yukti Cabang Bengkulu, Ibu Dr. Anda Leni Puspawati MH. Kepada Ibu kami persilahkan. Dimohon kepada Bapak Ketua dan Ibu Ketua untuk dipersilakan kembali ke tempat. Iya, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu semuanya yang saya hormati, saya dan istri menyampaikan ribuan terima kasih atas kenang-kenangan yang diberikan. Mudah-mudahan dengan kenang-kenangan itu, insya Allah kalau saya lihat kenang-kenangannya, saya tidak akan lupa tentang Bengkulu. Saya di Bengkulu, alhamdulillah 3 tahun, 2023, 2024, 2025, bahkan 2021-22 ya, itu wakil kan ya. Itu. Terima kasih semuanya. Jazakumullah ahsanal jaza wa jazakumullah khairan katsira. Terima kasih, saya tidak bisa membalas apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permohonan maaf kami sampaikan yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu yang tidak berkesempatan untuk memberikan cindramata secara simbolis karena mengingat waktu yang begitu singkat. Kembali Bapak dan Ibu hadirin sekalian, kita akan dihibur oleh Bapak Akira Takarada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin sebenarnya Pak menghibur Bapak kita semua. Pada Bapak, ayahanda kami, Ibu, semoga tambah semangat dalam menghadapi masa pensiun. Lagu ini kami persembahkan kepada Bapak tentang ungkapan rasa syukur dan membangkitkan semangat. When I am down and oh
my soul so weary. When troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountain. You raise me up so I can stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. When I am on your shoulders, you raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountain. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountain. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up than I can be. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Akira untuk persembahan lagunya. Walaupun ada sedikit error teknis, tetapi penampilan dan suara tetap juara. Demikianlah seluruh rangkaian acara perpisahan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Untuk menutup acara ini, marilah sama-sama kita mengucapkan lafaz Alhamdulillahirabbil alamin. Main layang-layang di tengah padang, tali putus dikejar pelan. Terima kasih hadirin yang datang, sampai jumpa di lain kesempatan. Bunga melati harum mewangi, disiram embun kala pagi. Sampai di sini acara ini, mohon maaf atas kilap diri. Kami selaku MC
Mohon maaf atas kata yang kurang berkenan dan kepada Allah kami mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu hari, dikala kita duduk di tepi pantai dan memandang ombak di lautan yang kian menepi, burung camar terbang bermain di derunya air. Suara alam ini hangatkan jiwa kita. Sementara sinar surya perlahan mulai tenggelam, suara gitarmu mengalunkan melodi tentang cinta. Ada hati membara erat bersatu, getar seluruh jiwa tercurah saat itu. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Kemesraan ini ingin ku kenang selalu. Hatiku damai, jiwaku tentram di sampingmu. Hatiku damai, jiwaku tentram bersamamu. Sementara sinar surya perlahan mulai tenggelam, suara gitarmu mengalunkan melodi tentang cinta. Ada hati membara erat bersatu, oh, getar seluruh jiwa tercurah saat itu. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Kemesraan ini ingin ku kenang selalu. Hatiku damai, jiwaku tentram di sampingmu. Hatiku damai, jiwaku tentram bersamamu. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Kemesraan ini ingin ku kenang selalu. Hatiku damai, jiwaku tentram di sampingmu. Di sampingmu. Hatiku damai, jiwaku tentram bersamamu.
kita duduk di tepi pantai dan memandang ombak di lautan yang kian menepi. Burung camar terbang bermain di derunya air. Suara alam ini hangatkan jiwa kita. Sementara sinar surya perlahan mulai tenggelam, suara gitarmu mengalunkan melodi tentang cinta. Ada hati membara erat bersatu, getar seluruh jiwa tercurah saat itu. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Kemesraan ini ingin ku kenang selalu. Hatiku damai, jiwaku tentram di sampingmu. Hatiku damai, jiwaku tentram bersamamu. Sementara sinar surya perlahan mulai tenggelam, suara gitarmu mengalunkan melodi tentang cinta. Ada hati membara erat bersatu, Oh, getar seluruh jiwa